Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri.
semua pergumulan yang kami hadapi. Tuhan melihat dan Tuhan merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan tahu, Tuhan ada bersama dengan kami. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Oh, oh, haleluya. Allahku, Tuhanku, Kau ajaib, Kau besar, Kau dahsyat. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Thank you Jesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pada hari ini saya beri judul berdoa dan bersyukur. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, ulang sekali lagi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selanjutnya ayat yang ke-7 dikatakan maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kekhawatiran, semua orang pasti pernah khawatir. Dan itu normal, itu wajar, setiap orang pasti pernah khawatir. Tetapi ketika kekhawatiran itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita sedemikian rupa, sampai kita menjadi takut, cemas, dan tertekan. Nah, ini yang tidak normal, saudara. Ini yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Sebab kalau dibiarkan terjadi, akan membuat kita stres dan akan membuat kita depresi. Dan dampaknya akan membuat kita mengalami hal yang buruk, ya, baik dalam kesehatan, dalam mental maupun tubuh kita. Kita akan menjadi uring-uringan, kita akan menjadi sakit, kita akan menjadi orang yang gampang marah, kita akan menjadi orang yang bingung dan takut. Dan bukan hanya itu, saudara, sepertinya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar dan iman kita jadi merosot dan akibatnya akan sangat buruk.
bagi kehidupan kita, baik kehidupan kita pribadi maupun juga dalam keluarga. Nah, kalau sampai itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, saudara? Alkitab menasihatkan, dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Jadi hal yang pertama ketika kekhawatiran itu mulai masuk dan menyerang kehidupan kita, sebelum lebih jauh memberikan tekanan kepada kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa kepada Tuhan, itu artinya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala ketakutan kita. Kita menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan. Kenapa sih orang itu menjadi khawatir? Seringkali kita menjadi khawatir karena kita merasa tidak mampu. Karena kita merasa kita terbatas. Apa yang menjadi kerinduan kita, kita tidak bisa memenuhinya. Dan itu membuat kita takut dan khawatir. Nah, dengan berdoa kepada Tuhan artinya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala masalah, pergumulan kita, ketakutan kita kepada Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, yang tidak terbatas. Dan Dia Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Dengan demikian maka kekhawatiran kita akan menjadi surut dan kemudian kita boleh percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, bukan hanya berdoa tetapi juga belajar untuk mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Dengan mengucap syukur artinya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Dia Allah yang bertindak. Dia Allah yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa kita menyerahkan pergumulan kita, dan kemudian kita belajar bersyukur. Dan ketika kita bersyukur artinya kita meyakini bahwa Tuhan sanggup bertindak dan sanggup menyelesaikan segala pergumulan yang kita alami. Dan ketika itu kita lakukan, ayat berikutnya dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Khawatir digantikan dengan sukacita, digantikan dengan damai sejahtera. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka pikiran kita akan menjadi sangat jernih dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi sebaliknya, kalau kita biarkan kekhawatiran terus menguasai kita, kita akan mengalami stres dan depresi, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Itulah sebabnya apapun yang terjadi, Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan mulai mengucap syukur. Saya percaya kalau kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan bertindak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa kami tidak mampu, seringkali kami ini terbatas. Tapi kami juga tahu bahwa kami punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh sebabnya Tuhan, kami serahkan segala kekhawatiran kami. Kami serahkan segala pergumulan kami, ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang sanggup membuat mukjizat dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa untuk semua rekan-rekan, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan acara ini, Tuhan. Engkau Allah menilik mereka satu persatu. Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau membuat mukjizat. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang bergumul dalam hal finansial, Tuhan berikan jalan keluar. Nyatakan kuasa-Mu, Tuhan Yesus. Mereka yang sedang dalam ketakutan, stres, tertekan, Engkau Allah memberikan penghiburan, Engkau Allah memberikan kekuatan. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang